Lonjakan kasus positif COVID-19 membuat sejumlah rumah sakit di beberapa daerah menawarkan paket isolasi mandiri dengan pengawasan dokter. Isolasi bisa dilakukan di rumah, di hotel, bahkan di rumah sakit bersangkutan dengan harga jutaan rupiah. Lantas bagaimana etika layanan seperti ini? Berikut liputannya. Makin sedikitnya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan di banyak daerah akibat lonjakan kasus COVID-19 membuat pasien tanpa gejala atau bergejala ringan diminta melakukan isolasi mandiri. Peluang inilah yang ditangkap sejumlah rumah sakit swasta dengan membuat layanan isolasi mandiri virtual. Mereka membuat paket isolasi mandiri dengan berbagai fasilitas, seperti konsultasi online dengan dokter, pantauan setiap hari oleh perawat, penyediaan obat dan vitamin, tes COVID secara berkala, bahkan menyediakan catering. Pasien bisa memilih lokasi isolasi, apakah di rumah, di hotel, atau di rumah sakit. Durasinya pun bisa dipilih, ada 7 hari, 10 hari, atau 14 hari. Semuanya ditawarkan dengan ragam harga, dari Rp800.000 sampai Rp21 juta untuk fasilitas paling lengkap. Di Surabaya, sebuah rumah sakit menawarkan paket hampir 10 juta untuk pelayanan 10 hari isolasi mandiri di rumah. Mereka menyebut peminatnya cukup banyak. Hari pertama pasien datang ke sini dulu untuk di PCR, lalu diperiksa darahnya, lalu juga diperiksa toraknya. Setelah itu besoknya akan ada telekonsul dengan dokter paru atau penyakit dalam, lalu kita bisa ke rumah untuk memeriksa pasien sekaligus membawakan obatnya. Juga di hari ke-7 kita ke rumah pasien lagi untuk PCR dan ambil darah. Hari ke-14 juga sama dengan hari ke-7. Nah, selama 14 hari ini nanti ada HP yang ready 24 jam. Jadi nanti kalau sudah jadi pasien kita akan dibikinkan grup. Fenomena ini dianggap wajar oleh dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Unair Surabaya, Ilham Aksamu. Ini adalah upaya rumah sakit mencari peluang bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi Ilham mengingatkan, ada batas tentang pedoman etika promosi rumah sakit. Layanan isolasi mandiri virtual harus jujur dan tidak boleh membandingkan antar rumah sakit. Hal yang terpenting adalah tidak boleh memberikan pelayanan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pasien. Perlu ada kayak semacam kesepakatan paket pelayanan. Jadi malah lebih bagus ya kalau menurut saya, mungkin paketnya hampir sama saja. Jadi lebih ke dukungan ya. Kalaupun boleh ada fasilitas yang lain, ya itu nanti ditawarkan. Tapi tidak ada kesan bahwa yang takutnya nih Mas, ada terbentuk kelas-kelas sosial. Yang paling penting ini sebetulnya ada peran Persi juga untuk lebih banyak berkomunikasi ya. Kalau di klinik, mungkin klinik pertama mungkin ada peran dinas kesehatan untuk mengatur ini. Karena bagaimanapun juga pemerintah juga ikut tertolong ya, terbantu dengan adanya beberapa dukungan dari layanan rumah sakit atau klinik swasta yang menyediakan itu. Ya, cuma regulasinya yang mungkin harus ditata, termasuk soal bagaimana cara melakukan promosi yang sesuai dengan etika promosi ya, etika promosi rumah sakit dan kesehatan. Gitu. Ilham Aksamu menambahkan, layanan isoman virtual ini juga bisa dilakukan oleh puskesmas yang bekerja sama dengan kelurahan. Pasien tidak bergejala atau ringan diisolasi di rumah, namun tetap dipantau oleh petugas puskesmas. Ini penting agar layanan serupa juga bisa dijangkau oleh pasien COVID-19 berpenghasilan rendah. Rangga Umara, Agadipa, Surabaya.